Shalom Kak. Luar biasa. Yes, yes, yes. Sudah Kak.
Kita angkat lagu pujian yang kedua, bersama Tuhan aku bisa. Bang Kevin. So and
Adik-adik yang di rumah, kita akan memulai ibadah kita untuk hari ini. Kita akan berdoa. Adik-adik semua ambil sikap berdoa yang baik dan yang benar. Dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, atas kebaikan-Mu dan cinta kasih-Mu yang kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Engkau senantiasa ada bersama kami. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kami pada saat ini dan secara online Tuhan. Dan kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan tetap beserta kami. Kami juga memohon Tuhan, agar Tuhan juga memberkati semua adik-adik kami yang di rumah, yang mengikuti ibadah online ini. Berkati juga kami Tuhan, guru-guru sekolah minggu yang berikan pelayanan sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya Tuhan yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni kami Bapa akan dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1. Lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah pertama sampai yang kelima, yang dibawakan oleh adik-adik sekolah minggu. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian pada hari istirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu.
Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 tambah 3. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di surga dan di dunia. Adik-adik, kita mendengarkan ayat bulanan dari Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Sekali lagi adik-adik, dari Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kita mendengarkan warta sekolah minggu. Shalom adik-adik. Sekarang kita mendengarkan warta sekolah minggu ya. Warta sekolah minggu untuk tanggal 7 Juni 2020. Nats atau firman Tuhan buat kita pada minggu ini tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Kakak ulangi ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Dengan tema manusia sebagai gambar Allah. Manusia sebagai gambar Allah. Selanjutnya, kita masih ibadah secara online, namun adik-adik saat mengikuti ibadah online, tetaplah kita berpakaian yang rapi, sopan, Alkitabnya tidak ditinggalkan, dan duduk yang sopan ya dek ya. Buat adik-adik yang mau ikut mengisi acara ibadah online, segera menghubungi kami guru-guru sekolah minggu. Karena setiap adik-adik yang ikut mengisi ibadah tetap menyumbangkan sebuah lagu persembahan ya Dik ya. Lalu setiap minggu kita selalu mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu maupun amang pendeta. Dan di akhirnya itu selalu ada kuis. Buat adik-adik, kuisnya dijawab ya sayangnya. Lalu jawabannya dikirimkan kepada setiap wali horongnya. Lalu untuk mengakhiri ibadah kita, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Dan persembahan itu dikumpulkan serta diberikan kepada amang sintua wek masing-masing. Demikian warta sekolah minggu. Shalom buat kita semua. Ya, selanjutnya adik-adik kita akan mendengarkan lagu persembahan dari adik-adik sekolah minggu.
Adik-adik yang di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan mengangkat satu lagu pujian, Semuanya Ada. Ciptakan gelap, ada hari siang dan ada malam. Semuanya ada, begitu sempurna alam semesta ini. Dengan firman-Mu Tuhan, Kau jadikan semua begitu indah. Sungguh agung karya-Mu Kau ciptakan langit, Kau ciptakan bumi, ada matahari, bintang dan semuanya ada, begitu sempurna alam semesta ini. Dengan firman-Mu Tuhan, Kau jadikan semua begitu indah. Sungguh agung karya-Mu Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat kasih setia-Mu dan penyertaan-Mu yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Bapa kami yang baik, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang hadir untuk memimpin kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Bapa kami yang baik, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan,
agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang di rumah. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya sudah dipersiapkan kan, Dek? Nats Tuhan pada minggu pagi ini diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Sekali lagi adik-adik, dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Adik-adik boleh membaca di rumah dan kakak yang baca dari sini ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, dari kitab Kejadian ini kita dapat melihat bahwa banyak keajaiban yang Tuhan buat. Nah, pasti orang adik-adik selalu ingat kan, apalagi kalau saat Natal. Liturgi yang pertama itu adalah liturgi tentang penciptaan. Coba kakak sekarang mau tanya sama adik-adik, masih ingat tidak berapa hari Tuhan melakukan penciptaan adik-adik? 6 hari, iya pintar. Lalu hari pertama Tuhan menciptakan apa? Terang. Lalu hari kedua menciptakan cakrawala. Hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima Allah menciptakan burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Nah, hari ke-6 itu adalah binatang yang ada di darat dan manusia. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Siapa namanya? Adam dan Hawa. Iya, benar sekali adik-adik. Nah, cerita penciptaan. Kenapa ya Allah menciptakan manusia itu di hari terakhir? Kenapa enggak di hari pertama aja? Atau di hari kedua? Atau di hari ketiga? Ada yang tahu enggak adik-adik? Iya, karena Allah mau semua kebutuhan manusia sudah terpenuhi lebih dahulu. Jadi ketika manusia diciptakan, ketika dia lapar, sudah ada makanan yang disediakan Tuhan.
ketika dia mau mandi sudah ada air yang jernih. Nah, lalu seperti yang dikatakan tadi pada ayat 26, baiklah Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Gimana coba gambar dan rupa Allah? Apa Allah kita itu seperti orang Batak, atau orang Chinese, atau orang Dayak? Padahal Tuhan kan menciptakan kita berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang kecil, terus rambutnya ada yang lurus, ada yang gelombang, iya kan? Lalu seperti apa maksudnya Allah menciptakan seturut gambar dan rupa Allah, menciptakan manusia? Nah, gimana dong Kak? Tapi kan kita berbeda-beda. Itu dia Dik, Allah menciptakan manusia dengan roh. Kenapa dikatakan roh? Ketika Allah menciptakan manusia, Tuhan membuatnya dengan tangan Allah sendiri. Coba lihat dari penciptaan 1 sampai hari kelima. Tuhan berfirman, jadilah bintang, tring, jadi bintang. Ketika Allah menciptakan matahari, tring, jadi matahari. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, apakah Allah hanya ngomong? Tidak. Allah bekerja. Allah membuat manusia itu dari debu tanah. Ketika Allah mengambil debu tanah, lalu Allah membentuknya. Lalu Allah memberikan nafas kehidupan, dan di dalam nafas kehidupan yang Tuhan berikan itu ada roh di dalamnya. Lalu terjadi lagi keajaiban. Apa itu Dik? Ketika tanah itu dibentuk dan diberi nafas kehidupan, tanah itu berubah menjadi daging. Lalu sel-sel di dalam tubuh manusia terbentuk. Lalu manusia itu bangun. Ketika matanya terbuka, siapa yang dilihatnya pertama? Apakah bulan atau matahari? Ketika manusia itu bangun, terbukalah matanya. Yang dilihatnya pertama sekali adalah Sang Pencipta, yaitu Allah. Nah, Allah adalah roh. Ketika Allah memberikan nafas kehidupan itu, roh Allah masuk ke dalam tubuh manusia. Berarti ada sifat-sifat Allah. Jadi Allah itu adalah maha kasih. Jadi Allah menurunkan sifat Allah itu ke dalam manusia. Jadi manusia juga memiliki kasih. Coba tadi kita lihat, Allah memiliki kuasa. Ya kan, Allah maha kuasa, Allah maha segala-galanya. Tapi juga ada satu alasan kenapa Allah menciptakan manusia, yaitu apa? Kasih, cinta. Jadi Allah mau menyalurkan kasihnya kepada manusia, sehingga manusia juga harus menyalurkan kasih kepada sesama. Bukti kalau dia adalah anak Allah. Nah, jadi kalau kita segambar dan serupa dengan Allah, kita juga memiliki kasih. Bagaimana kita mewujudkannya adik-adik? Nah, kalau adik-adik sekolah minggu, kalau dikatakan sebagai anak Allah, berarti harus menjadi anak yang baik. Bagaimana menjadi anak yang baik? Tidak berbohong, taat pada orang tua, rajin berdoa. Lalu, nah, dikatakan lagi di Alkitab bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena tadi kita punya akal dan pikiran. Jadi Tuhan memberikan kita kuasa. Apa itu kuasa yang Tuhan berikan? Bahwa kita berkuasa atas ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Kata berkuasa di sini bukan berarti kita jadi mau merusak ciptaan Tuhan, tapi yang mau Tuhan katakan, kita harus mengelola ciptaan Tuhan yang lainnya, menjaga kelestarian
alam itu salah satunya. Menjaga kelestarian alam itu seperti apa? Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan. Lalu apalagi? Kalau adik-adik punya tanaman di rumah, itu juga menjaga kelestarian alam, menanam pohon. Nah, setelah itu Tuhan juga mau kita merawat tubuh kita. Kenapa? Karena tubuh kita ini juga adalah milik Tuhan. Coba tadi kan yang Allah ciptakan kita itu dengan baik, dengan penuh kasih. Iya kan? Kita berbeda-beda. Nah, jadi ketika Tuhan menciptakan kita dengan berbeda-beda, kalau kita tidak merawat tubuh kita, berarti kita tidak menjaga ciptaan Tuhan. Lalu coba tadi ada yang tinggi, ada yang kecil. Bagaimana cara kita menjaga atau merawat tubuh kita? Berarti kita harus sehat. Kalau caranya sehat, berarti harus rajin makan. Kalau kita sehat, kita juga bisa dengan sehat merawat lingkungan sekitar kita. Nah, satu lagi intinya, ketika Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Jadi adik-adik juga tidak boleh saling mengejek. Kalau adik-adik mengejek temannya, berarti adik-adik juga menghina ciptaan Tuhan. Karena semuanya kita di sini diciptakan Tuhan dengan baik. Jadi tidak ada yang namanya saling mengejek. Kakak, adik, papa mama kita, opung kita, itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita harus saling menyayangi satu sama yang lain. Lalu kita dapat mengambil 4 inti pesan dari nats ini. Yang pertama yaitu tadi bahwa kita spesial di mata Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Dan yang kedua, kita mempunyai sifat-sifat seperti Allah, yaitu kasih. Dan yang ketiga, bahwa kita harus mengelola dan merawat ciptaan Tuhan. Dan yang keempat, kita harus juga merawat tubuh kita, karena tubuh kita juga adalah milik Tuhan. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi Tuhan Cinta Semua Anak. Sama-sama ya, Dek. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan cinta semua bangsa, semua
bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu berarti sudah jelas kan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi buat adik-adik sekolah minggu yang cinta sama Tuhan Yesus berarti harus menjadi anak yang baik dan patuh kepada orang tua. Dan kakak harapkan adik-adik dengan semangat mengikuti ibadah setiap minggu ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan, agar kami dapat mengerti tentang firman-Mu dan dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar juga kami Bapa, agar kami mampu bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada orang tua dan setia kepadamu. Berkati kami ya Bapa, adik-adik sekolah minggu di dalam studi kami, agar kami dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat pelayan gereja-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang memberkati dan memberikan kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan buat guru-guru sekolah minggu dan pemusik kami. Biarlah kiranya juga Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa Bapa buat para orang tua kami. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberkati pekerjaan dan memberikan rezeki. Bapa kami yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat situasi saat ini ya Bapa, di mana pada masa corona ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kami kekuatan sehingga kami mampu melewatinya ya Bapa. Bapa kami yang baik, ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima berkat-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita akan kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Bagi Yesus ku serahkan
Adik-adik sekolah minggu, mari kita mengakhiri ibadah kita dan kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Kita nyanyi sama-sama ya, Dek. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Haleluya.